Yang pungli ya? Iya, awalnya pas waktu saya jadi Pak Oga itu awalnya anak buah Giono ini melaporkan kepada Serka Giono. Ya karena ketahuan waktu itu dia cerita kalau si Ngadiono ini setoran ke Serka Giono. Awalnya ngakunya 5.000 per harinya. Setelah saya koordinasi sama 5.000 rupiah, 5.000 rupiah waktunya, tapi setelah saya tanya-tanya ke teman-temannya yang jadi Pak Oga lainnya, ternyata 25.000 per titik, ada yang bilang gitu. ada berapa titik semuanya? Ya kurang lebih sekitar 50 atau 60 titik lah di wilayah satu kabupaten itu. Dan setelah ketahuan itu, saya didekati sama yang namanya Serka Giono, datang ke Tangen sehabis maghrib, kalau nggak salah tanggal 17 atau 18 ya, antara itu malam. Waktu itu saya ketemu Giono, dia bilang, "Hei, siapa yang suruh kamu ngepam di situ, jogo di situ, siapa yang nyuruh gitu? Kowe kudu minggat saka kene. Nek ora minggat ayo jotosan karo aku ning lapangan. Ayo metu karo aku." Dia nantang-nantang seperti itu sambil bawa kamera sama istrinya. Dia pakai HP, istrinya juga video, dan ya udah nek sampai video saya juga ambil HP tak video gitu. Jadi saling sama-sama memvideo sampai tak suruh nunjukin wajahmu, kalau kamu orang bener tunjukin wajah kamu kan gitu kan. Terus dia lari ke arah mobilnya tak shoot juga, mobil tua, mobil apa ya, mobil tua lah, klasik kan itu, tak shoot depan belakang plat nomornya. Dan Giono bilang sama saya, kalau saya salah silahkan viralkan. Jadi awal mula permasalahan dari Giono ini tadi, awal mula kalau saya salah silahkan viralkan. Setelah saya viralkan, ya itu tadi, terus paginya saya ditemui sama oknum dari 408 batalion, terus siangnya ditemui dari anggota Polsek Tangen, terus sorenya jam 2:30 itu ditemui anggota dari Koramil 10 Tangen ya datang, dan satu anggota Babin Kaptinas Polsek Tangen datang ke rumah, yang mana itu dia itu mengintimidasi. Dan bahkan ini saksinya bapak saya, dia bilang Bagaimana mengintimidasinya? dia bilangnya kan sama bapak waktu itu pas sebelum sama saya nggak tahu, ngomong-ngomong sama bapak nggak tahu ya. Terus saya datang, terakhir saya datang, saya ambil video untuk dokumentasi saya. Lah kalau bapak niatnya baik, silahkan tunjukkan identitas bapak. Kalau bilang gitu, tolong namanya dibuka biar saya tahu. Langsung dia memvonis saya kalau saya itu orang gila, orang nggak waras, orang stres, orang gangguan kejiwaan. Ada 3 anggota Koramil Tangen 10 itu 3 orang sama, mereka mengatakan saya orang gila, orang gangguan kejiwaan, orang nggak waras dan sebagainya. Nah setelah itu saya suruh mereka, tak suruh pulang. Kalau kamu nggak ada yang mengundang datang ke rumah saya, dan kamu seorang tamu tidak punya etika, tidak punya adab, silakan keluar dari pekarangan saya. Akhirnya mereka pergi, itu kocar-kacir pergi. Lantas tidak hanya itu saja, setelah itu saya nggak lama kemudian itu jarak 2 bulan ya, jarak 2 bulan setelah kasus itu, saya didatangi sama beberapa oknum TNI ya, oknum TNI dari Kapten Masta, terus dari Susilo, Sony, mungkin saya ingat saya ada Giono juga, ada Susilo dan yang lainnya, ada yang berpakaian preman. Sekitar jam 12 siang ya Pak ya, jam 12 jam 1 ya, itu mereka pakai mobil hitam dan memaksa saya untuk masuk ke dalam mobil ya Pak ya. Tapi saya tidak mau karena saya di dalam rumah, saya tidak apa-apa, saya lagi santai di rumah saya. Akhirnya mereka kupengi rumah saya, didubrak dari belakang, pintu belakang,
dan dirusak pintu belakang, penahan air, dan mereka naik ke meja sampai meja rumah rusak, dan saya ditendang dari belakang. Pintu berusaha saya buka, saya langsung diborgol, HP saya dirampas oleh Kapten Masta, dan saya dipukul kepala, diginikan, dihajar, diinjak-injak, diseret ke depan, sampai saya seperti bukan manusia lagi, dia anggap seperti apa ya, samsat untuk main-main. Sehingga di situ disaksikan Bapak Lurah, Kepala Desa, Bapak RT, dan ada anggota polisi, tanyain 2 anggota, ada teman saya yang mana menyaksikan, ada 4 orang, juga ada kakak keponakan saya, ada orang tua saya, ada ibu saya, ada warga masyarakat, ada RT, banyak sekali yang menyaksikan. Namun sampailah saya diborgol, dipaksa dinaikkan ke mobil polisi untuk dibawa ke Polsek Tangen, lalu dibablaskan ke Polres Sragen. Setelah sampai di Polres Sragen, saya bukannya mendapatkan keamanan atau pengayoman. Di Polres Sragen, saya langsung dihajar lagi sama oknum-oknum TNI di Polres Sragen di ruang tunggu penyidik atau ruang resmob itu untuk penunggu penyidik. Di situ saya dipukuli, di situ ada CCTV, bahkan ada polisi-polisi itu ya tidak ada yang melerai atau mengamani atau melindungi. Saya dipukul, ditendang, diancam mau dibunuh, mau dihukum ringga, juga mau dipenjarakan. Dari awal memang seperti itu. Terus karena mereka karena sudah puas, ada salah satu anggota polisi dari unit 1 termasuk yang ini tadi yang di pra-peradilan, dia ajak saya masuk di ruang penyidik unit 2. Nah, di situ saya masih dalam keadaan diborgol di ruangan itu. Dan di situ saya dipaksa untuk menandatangani dan untuk membaca. Saya harus membaca kalau saya itu salah, dan saya harus meminta maaf kepada warga masyarakat Sragen dan meminta maaf atas apa yang saya upload di TikTok seperti itu. Jadi saya semuanya serba paksaan, dan Pak Lurah dan Pak RT itu dikambing hitamkan. Katanya Pak Lurah itu menyerahkan saya di Polres, ternyata fakta dan realita Pak Lurah dan Pak RT tidak tahu menahu. Dia hanya dipaksa ditelepon untuk datang ke Polres. Sampai di sana dia hanya untuk mendampingi dan di video, dimanfaatkan mereka sehingga disebarluaskan melalui media sosial, terutama Mata Jateng itu yang menyuarakan untuk saya di supaya saya jelek, nama saya jelek. Terus ada Suara Jateng, ada Mata Jateng. Di situ itu mereka satu tim. Nah, di situ setelah itu saya masih ditahan ya. Waktu itu ditahan satu malam 2 hari, terus 2 hari ya Pak ya. 2 hari setiap hari harus ke situ ya Pak. Harus ke situ, harus dipanggil. Nah, saya heran, saya itu bukan pelaku kejahatan, tapi saya dianggap seperti saya penjahat seperti itu. Nah, setelah saya dapat informasi, katanya itu adalah karena itu ini dari Kodim, atas perintah Kodim. Jadi yang komando itu Kodim. Jadi semua yang di dalam Polres itu hanya mengikuti apa yang kemauan mereka itu. Sampai sekarang lah, bahkan saya mencari keadilan orang untuk yang sipil, pelakuan saya dikeroyok sipil, ya tidak mendapatkan keadilan. Saya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Jadi awalnya itu hanya sebatas dari mengupload yang namanya Sergagiono, itu kan, karena awalnya itu. Itulah awal atau pokok persoalan awal sampai melebar kemana-mana ini. Karena takut ketahuan punglinya ini. Kalau ini ketahuan kan otomatis mereka kan masih oknum TNI ini kan masih
aktif. Kalau Jadi ketahuan istilahnya seperti ada ketahuan